Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyus sultanuh al-wadihu burhanuh ta'ala majduhu karamuhu wa ihsanuh. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna ala mahajjatil bayda ala tariqatil wadihatil ghurra layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. فيا معشر المسلمين وجموع المصلين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عليكم باتقوا الله فإنه جماع كل خير. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Kuba yang insyaallah dicintai dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jikalau seandainya pagi hari ini, siang hari ini, bahkan nanti sore hari, semua target-target dalam pekerjaan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisnis, pendapatan semua bisa kita capai dengan mudah. Bukan berarti hebatnya diri kita, bukan berarti hebatnya manajemen bisnis kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keutamaan-keutamaannya semua untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, pandai beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa membuktikan mahabbah kita, cinta kita dengan senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bermunajat meminta kepada Allah Jalla Jalaluh semoga di yaumil akhir nanti Allah ridha, Allah rela bangkitkan kita dalam barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat azakumullahu taala. Di Sayyidul Ayyam yang penuh dengan keberkahan ini, di awal bulan Safar yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Jalla Jalaluh, senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengingatkan kepada kita semua, Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat imdaduh wa rubba umrin katsirah amaduhu wa qallat imdaduh. Berapa banyak umur manusia yang panjang akan tetapi
tidak beriman, tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Akan tetapi banyak umat manusia juga yang sedikit pendek umurnya, akan tetapi bisa memberikan manfaat untuk dirinya bahkan orang lain. Senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Manusia yang paling istimewa bukan mereka yang banyak hartanya. Manusia yang mulia bukan mereka yang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi. Bukan mereka yang rumahnya mewah, kendaraannya mahal. Akan tetapi manusia-manusia yang paling mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu, mereka yang senantiasa melandasi itu semua dengan keimanan, dengan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Punya harta dilandasi dengan keimanan, ketakwaan. Punya jabatan dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Punya kepintaran, kecerdasan dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga Allah kumpulkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang hingga detik ini. Tidak henti-hentinya melalui media elektronik ataupun media cetak, kita lihat banyak saudara-saudara kita yang bertambah terkonfirmasi COVID-19. Bahkan juga banyak puluhan bahkan ratusan yang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi musibah-musibah yang terjadi dalam negara kita, banjir, kebakaran, ataupun yang lainnya, moral yang turun, degradasi moral yang sedang menimpa negara kita. Ada manusia yang mencoba membunuh ulama, melukai ulama. Ada seorang ayah yang bisa membunuh anak istrinya. Ada seorang anak yang berani membunuh ibunya. Di mana moral, akhlak bangsa kita yang menganut Pancasila dan kita diajarkan dalam agama Islam akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla Jalaluhu telah mengingatkan kita kepada seluruh umat manusia di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Allah dengan gamblang mengajarkan, mengingatkan kita semua, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kita semua bahwasanya kerusakan yang terjadi baik di darat maupun di lautan karena ulah tangan umat manusia, karena perbuatan umat manusia itu sendiri. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu, supaya mereka merasakan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Supaya mereka merasakan ketika mereka jauh dari Allah Jalla Jalaluhu, mereka melupakan Allah Rabbul Izzah, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka semua ingat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Supaya mereka kembali mendekat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ketika Allah turunkan wabah ini, Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan, innahu azabun yab'asullahu ala man yasha' wa annahu rahmatun lil mu'minin. Wabah ini bisa menjadi azab, bisa menjadi azab dari Allah Jalla Jalaluhu untuk siapa? Untuk mereka yang Allah kehendaki. Wa annahu rahmatun, dan wabah ini bisa menjadi rahmat, bisa menjadi kasih sayang dari Allah Jalla Jalaluhu untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin. Ketika mereka sadar bahwasanya semua telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, bahwasanya ini adalah cobaan, ujian dari Allah Jalla Jalaluhu, dan senantiasa kita kembali ingat kepada Allah Jalla Jalaluhu.
Ketika Allah Rabbul Izzah menguji kita, memberikan cobaan kepada kita semua dengan wabah ini, yang kecil ini, tidak terlihat ini, dan sudah menyebar luas di dunia, khususnya di negara kita, dan kita masih tidak mau kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan ketika kita tidak ingat kepada Allah Rabbul Izzah, ketika kita tidak mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Rabbul Izzah, maka dengan cobaan apalagi Allah harus mengingatkan kita semua. Maka dengan ujian seperti apa lagi Allah harus turunkan ke muka bumi ini? Apakah Allah harus perlakukan kita sebagai mana Allah perlakukan umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, yang Allah langsung hancurkan mereka, Allah langsung luluh lantahkan mereka ketika mereka tidak mau kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, ketika mereka tidak mau mendekat kepada Allah Rabbul Izzah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Allah mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah ingatkan kita semua, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh, dan tataplah hari esok kehidupan yang kekal abadi di sisi Allah Jalla Jalaluh, kehidupan akhirat yang sebenar-benarnya kehidupan di sisi Allah Rabbul Izzah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan sebagai seorang manusia. Di ayat tersebut Allah ingatkan kita untuk bertakwa sampai 2 kali. Ada 2 kalimat takwa di situ, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang pertama, takwa memerintahkan kita untuk introspeksi diri kita. Tataplah hari esok kehidupan yang kekal abadi di sisi Allah Jalla Jalaluh. Dunia bukan tempat kita tinggal, akan tetapi dunia tempat kita meninggal. Dunia hari ini menjadi kenyataan untuk kita semua. Alam barzakh, alam akhirat menjadi sebuah cerita, sebuah keyakinan yang kita yakini masa depan yang akan kita jalani. Akan tetapi ketika ruh ini sudah kembali menghadap Allah Jalla Jalaluh, ketika sudah saatnya kita kembali menghadap Allah Rabbul Izzah, alam barzakh menjadi suatu kenyataan untuk kita, alam akhirat menjadi kenyataan untuk kita, dan dunia menjadi cerita untuk kita semua. Makanya banyak manusia yang menyesal di hadapan Allah Jalla Jalaluh nanti. Mereka tidak mau dibangkitkan oleh Allah Rabbul Izzah. Mereka tidak mau dibangkitkan karena mereka takut dengan azab Allah, dengan hisab Allah Rabbul Izzah. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, lebih baik aku menjadi debu, menjadi tanah, daripada aku harus dibangkitkan oleh Allah, olehmu ya Allah. Karena mereka takut dengan azab Allah Jalla Jalaluh. Mereka mengatakan, seandainya mereka dulu mendengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengikuti perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh, mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka detik ini mereka tidak menjadi penghuni nerakanya Allah Jalla Jalaluh. Bahkan mereka minta untuk dibangkitkan walaupun sebentar oleh Allah Rabbul Izzah. Akan tetapi penyesalan tinggallah penyesalan. Semua sudah menjadi ketetapan dari Allah Jalla Jalaluh. Allah perintahkan yang pertama untuk introspeksi diri kita, membangun hubungan baik vertikal maupun horizontal. Hablum minallah, hablum minan nas. Mari kita perbaiki hubungan baik kita dengan Allah Jalla Jalaluh, hubungan baik kita dengan sama manusia, saudara-saudara kita.
kita diajarkan ada soleh individu, kesalehan individual, ada kesalehan sosial dalam kehidupan kita. Dan setelah Allah Jalla Jalaluh ingatkan kita semua untuk senantiasa muhasabah, senantiasa setelah muhasabah ini kita muahadah, kita berjanji kepada Allah Jalla Jalaluh, kita senantiasa memperbaiki amal ibadah kita. Ketika kita menetapkan atau menjalankan, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, senantiasa kita juga memperbaiki hubungan dengan sama manusia, dan senantiasa kita berjanji kepada Allah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi si Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sekarang menjalankan protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita, jangan lupa untuk senantiasa memperbaiki, menjalankan protokol keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kita muhasabah, kita berjanji menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jikalau tahun kemarin, tahun yang telah lalu kita jarang ke masjid, kita berjanji pada tahun ini kita lebih giat ke masjid. Jikalau tahun lalu salat kita masih bolong-bolong, tahun ini kita berjanji kepada Allah untuk memperbaiki salat kita. Ketika tahun lalu dalam salat berjamaah kita lebih sering masbuk, maka kita berjanji kepada Allah untuk senantiasa memperbaiki solat berjamaah kita. Ketika tahun lalu setiap hari kita jauh dari Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, maka kita berjanji kepada Allah, mulai detik ini kita lebih giat lagi, lebih sering lagi membaca Al-Quran. Ketika tahun lalu hanya sedikit dari harta kita yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, kita wakafkan, maka kita berjanji kepada Allah Jalla Jalaluh tahun ini lebih banyak lagi harta kita yang kita sedekahkan, kita belanjakan di jalan Allah Rabbul Izzah. Setelah muhasabah ada muahadah, dan Allah berikan muraqabah, pengiringan, ditemani oleh Allah Jalla Jalaluh. Lihatlah bagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau, kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau masih 10 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka Allah senantiasa menuntun gerak langkah kita. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kalian mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah Rabbul Izzah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau kalian mohon pertolongan maka minta tolonglah kepada Allah Jalla Jalaluh. Wasiat keimanan yang luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, dengan muhasabah kita, dengan muahadah, Allah berikan muraqabah, senantiasa lahir dalam diri kita sifat ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah Jalla Jalaluh, tapi ketika kita beribadah kita merasa tidak melihat Allah, maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Setelah itu kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Rabbul Izzah. Allah janjikan untuk mereka yang senantiasa istiqamah. Di dalam surah Fussilat 30, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Untuk mereka yang senantiasa istiqamah, mereka mengatakan Allah Tuhan kami, dan senantiasa kami istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Para ulama tafsir menjelaskan Allah turunkan para malaikatnya inda saqatal maut, ketika nyawa kita akan dicabut oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah iringi para malaikatnya dan mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai hamba-hamba yang istiqamah, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, ada kabar gembira yang Allah janjikan untuk kalian hamba-hamba yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah menanti untuk hamba-hamba yang istiqamah. Mudah-mudahan senantiasa kita gunakan
sisa-sisa umur kita ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita menjalankan protokol kesehatan, kita juga tidak lupa dengan menjaga, memperbaiki protokol keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, Allah jaga diri kita, Allah jaga masyarakat kita, Allah jaga negara kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwirul laila ala an-nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyun min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ما زال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين واللهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافئ المحمد اللهم عز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين عاداك عداء الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن المسلمين عامة هذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة